Ajeng, ada Bunda Titi juga ya. Eh, 4 orang belum masuk teman-teman. Kita sambil mulai kali ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sehat selalu ya, Ajeng. Sudah ada di tempat belum, Ajeng? Hari ini kita mau lanjut lagi untuk animasinya ya. Kebetulan kita hari ini tukar jadwal sama Kayo. Jadi Kayo akan melanjutkan dulu untuk desain grafik di kelas yang lama. Dan Karipan lanjutkan lagi di kelas yang baru ya. Kita akan buat animasi baru. Cuman hari ini kita buat yang simple teman-teman ya. Ajeng. Kita mau buat animasi laut ya. Sea, under the sea. Bawah laut. Oke. Di Ajeng kalau belum di-download, boleh di-download dulu di WA. Kurang lebih di situ ada 3 gambar. Satu background sama 2 karakter ya. Karakternya itu karakter ikan. Oke. Silakan di-download semua. Sebentar. Bentar ya. Oke. Sebelumnya teman-teman, seperti biasa, ketika teman-teman mau buat animasi di PowerPoint ya, terutama untuk judul sama subjudul kita hapus terlebih dahulu. Oke, pokoknya ini langkah pertama teman-teman sebelum membuat karya gambar ataupun animasi ya, apa di PowerPoint ini wajib kita hapus terlebih dahulu. Oke, teman-teman boleh diklik dulu, kemudian di delete ya. Terus subtitlenya juga kita delete, kita hapus. Biar apa ya? Biar kita lebih mudah ya untuk membuat objek di slide PowerPoint. Soalnya kalau misalkan di sini banyak teks, teman-teman, otomatis nanti agak berantakan ya, agak sulit untuk kita eh, membuat objek gitu. Jadi langkah pertama pokoknya teman-teman silakan dihapus terlebih dahulu ya semua gambar ataupun semua teks yang ada di bagian slide ini ya. Seperti itu. Oke, Ajeng. Ya. Nah, kalau sudah, nah kita mau langsung ke background dulu teman-teman ya. Jadi Karifan udah share satu background di WA, ya, yaitu background laut atau under the sea, apa namanya, bawah laut. Jadi teman-teman boleh masukkan ke dalam sini ya, ke bagian slide. Caranya adalah teman-teman, di bagian slide, itu teman-teman klik kanan, oke. Di sini silakan klik format background. Oke. Nah, otomatis nanti ketika teman-teman klik di bagian format background, nanti akan muncul ini apa namanya? Menu ya, menu baru yaitu format background yang dimana ini akan kita gunakan untuk membuat background. Oke. Nah, untuk bagian fill kan bagian dalam teman-teman ya. Nah, rencananya jadi background itu akan menempel di bagian slide ini ya. Di bagian slide yang ada di sebelah sini nih. Nah, jadi untuk background teman-teman kita nggak pakai yang
solid maupun gradient ya, karena itu kan main warna. Kita sudah ada backgroundnya yaitu background laut, jadi kita nggak pakai warna yang ada di PowerPoint, yang solid atau yang gradient. Oke ya. Nah, pakai yang mana tadi Pak? Nah, kita pakai yang sebelah sini ya, picture or texture file. Oke, kita klik yang ini teman-teman ya, picture. Jadi kita mau membuat backgroundnya itu berupa gambar atau picture ya, atau image lah, gambar yang sudah tersedia ya. Oke, caranya teman-teman, di sini ada insert ya, di sini ada picture source atau apa namanya, tempat gambarnya ada di mana ya, source. Nah, teman-teman klik yang insert ya, Ajeng klik yang insert. Nah, di sini ada tiga pilihan. Oke, ada from a file, ada online, ada from icon. Oke, nah yang ini, yang ketiga teman-teman biasanya jarang dipakai ya untuk buat apa namanya background. Jadi yang tiga kita skip dulu yang ini ya, icon collection, karena kita belum punya koleksi juga ya. Kemudian, nah di sini ada dua ya, ada from a file sama online pictures. Ya, jadi ada dua nih. Nah kebetulan untuk background kan udah ada nih, Ajeng ya. Jadi teman-teman jangan pakai yang online, dan pakai yang ini ya. Kita pakai yang from a file. Jadi browse files on your computer or local network. Oke. Jadi kita mengambil gambar yang sudah ada di komputernya dan atau yang sudah tersedia di dalam komputer ya. Oke, teman-teman klik yang ini, from a file. Nah, di sini ada, teman-teman buka yang background yang tadi di-download ya. Biasanya kalau teman-teman sudah download, otomatis ada di menu download di sini ya. Nih, ini kali kan udah ada di sini ya. Nah, di sini nah, background yang ini ya, under the sea. Oke. Kalau sudah, teman-teman di insert, kita masukkan ke sini. Insert, klik backgroundnya, kemudian teman-teman klik insert. Ini ya. Halo Naya, Naya baru masuk nih Naya. Nah, kayak gini ya. Oke, tuh. Nanti otomatis si gambar yang tadi itu menyesuaikan teman-teman ya. Menyesuaikan dengan gambar yang kita punya tuh. Jadi ukuran slide-nya sama tuh kayak gini. Oke. Nah, ini kebetulan Naya baru masuk. Kita ulang lagi ya. Aja Naya. Oke. Jadi Naya nanti kalau belum download, download dulu ya. Untuk gambarnya ada di WA. Ada tiga gambar, satu background sama Ya, dua Kak. karakter ya. Dua ikan. Oke. Nah, yang pertama, nanti kalau Naya sama Ajeng udah download, backgroundnya nanti kita akan masukkan ke sini ya. Nih, ke bagian slide yang ini. Caranya, diklik kanan, di sini ada format background. Oke, nih, format background. Nah, nanti otomatis akan muncul menu kayak gini. Oke. Nah, kita fokus yang ini ya, fill atau memasukkan gambar ke dalam bentuk ini ya, slide-nya. Oke. Nah, teman-teman klik yang picture, picture or texture fill atau memasukkan gambar ke dalam objek yang ada ya. Nah, kebetulan objeknya itu kita buat slide-nya.
Jadi slide-nya akan kita ganti dengan background yang Kak Rifan sudah share di WA kayak gitu ya. Oke, klik picture, kemudian klik picture source ya, source tempat gambarnya, insert. Oke, bahan gambarnya itu di yang pertama ya, from file, dari file yang ada di komputer. Di sini ya, file on your computer, file yang ada di komputer kalian atau komputer kamu ya, kayak gitu. Klik. Kalau misalkan Kak Rifan gambarnya belum ada backgroundnya, nah teman-teman boleh pakai yang online picture ya. Kalau misalkan Kak Rifan nggak ngirim apa namanya gambar dari sini ya, nih online picture. Nah teman-teman pakai yang ini. Kalau misalkan di situ nggak ada ya, si misalkan. Cuman di sini terbatas teman-teman kalau online ya. Jadi Kak Rifan sengaja download dari internet, jadi kita nggak pakai yang itu ya, yang ini. Oke, kalau sudah klik insert. Nah, gitu ya. Bisa nggak? Cara ganti background di PowerPoint ya. Nah, ini backgroundnya nggak bisa kita geser-geser teman-teman tuh. Backgroundnya dia akan nyatu dengan slide-nya. Nih ya, tuh. Kita mau geser kiri kanan nggak bisa tuh. Dia udah terkunci sama gambar background sama slide-nya ya. Kayak gitu. Oke. Ayo bentar teman-teman. Karipan ambil minum dulu ya. Sebentar ya. Oke, nanti kalau masih ada yang ketinggalan, kita ulang sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, udah belum? Ajeng, Naya, kita baru backgroundnya doang ya. Nanti untuk karakternya habis ini. Pokoknya sampai teman-teman sudah eh, terganti semua ya backgroundnya. Oke, bisa lanjut teman-teman. Naya, Ajeng, untuk background udah ya. Oke, sebenarnya di sini ada dua cara teman-teman. Ini kan cara yang pertama ya. Nah, kalau cara yang kedua, teman-teman, ini kan sama nih. Nah, tinggal klik insert, picture, klik gambar yang akan kita jadikan background. Kayak gini ya. Nah, sebenarnya bisa kayak gini ya. Cuman, kalau kita insert di sini, otomatis gambarnya tidak bisa kita kunci ya. Jadi gambarnya itu bisa kita geser-geser. Kalau misalkan salah geser, otomatis jadi jelek kayak gini ya. Tuh, ya agak gimana gitu. Jadi Kariban sengaja pakai cara yang pertama biar si backgroundnya itu enggak kemana-mana ya. Di situ. Oke, bisa? Nah ya, ajeng. Ada yang ketinggalan nggak? Kalau ketinggalan bilang ya. Ini kita baru background. Takutnya nanti apa backgroundnya belum, kita lanjut ada yang belum kelar ya. Selesai. Nanti kalau ada yang ketinggalan, teman-teman boleh chat di Zoom-nya atau langsung nyalakan suaranya juga nggak apa-apa ya. Oke.
Nah, sudah ya, kita lanjut. Eh, untuk background sudah masuk berarti. Background sudah masuk. Oke, berarti background ini kita nggak akan ubah-ubah lagi teman-teman untuk background karena ini sudah paten ya, sudah terkunci dan tidak bisa kita geser-geser lagi. Kita tinggal menyesuaikan gambar objeknya. Nah, kebetulan Karipan sudah share dua gambar, teman-teman. Nah, karena kita apa namanya backgroundnya itu laut ya, under the sea. Jadi karakter utamanya itu yang nggak jauh dari hewan yang ada di laut ya, yaitu ikan. Nah, teman-teman boleh insert di sini ya. Kita masuk ke ikan yang pertama dulu deh. Insert. Oke, cari di download teman-teman ya. Kalau teman-teman download di WA otomatis dia ada di download sini. Di menu download kayak gini ya. Di sini ada dua. Ini tuh apa ya? Mempis ya, ikan mempis atau di sini ada ikan emas. Nah, sebenarnya ikan emas tuh ikan air tawar ya. Cuman Karipan dapatnya yang ikan ini ya. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman kita masukin aja nanti ke dalam sini ya. Dua ikan yang ini. Kenapa Karipan pilih dua? Karena kalau satu doang kurang bervariasi teman-teman ya. Jadi Karipan masukkan dua gambar ikan. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan ikan lain di sini silahkan ya. Bebas pokoknya. Cuman Karipan minimal kasih dua ikan biar lebih bervariasi ya. Oke, kita masukkan ikan yang pertama dulu. Yang ini ya. Insert. Nah, ikannya seperti ini teman-teman. Ini ikan air tawar sepertinya ya. Nggak apa-apa, kita masukkan aja ke laut. Mungkin dia masih bisa hidup ya. Oke, insya Allah. Nah, teman-teman. Nah, ini kan gambarnya apa ya? Gambarnya itu belum menyatu dengan background ya. Ya enggak? Jadi si ikan itu terang banget nih. Tuh, cahayanya tinggi banget bersinar gitu kan ikannya. Sedangkan under the sea-nya itu bagian apa lautnya itu agak gelap ya. Jadi kita harus menyesuaikan dulu untuk warna gradasi warna ikan sama backgroundnya ya. Kalau gini tuh kelihatan banget bohongnya ya. Kelihatan banget gak menyatu dengan background ya. Tuh terlalu kartunis, terlalu kartun. Jadi kita tugasnya adalah mengubah warna dari gambar ikan ini teman menjadi warna yang sama dengan warna backgroundnya ya. Jadi agak sedikit biru kegelapan ya. Oke, caranya. Nah, caranya adalah teman-teman. Oh, Evelyn baru masuk ya? Halo Evelyn, sehat Evelyn? Baru masuk Evelyn ini dari mana nih? Tiduran atau baru pulang? Oh, oke. Ini Ajeng ya? Oke, Ajeng lagi di jalan katanya. Oke, nggak apa-apa nanti sambil lihat aja nggak apa-apa. Nanti setelah ini Karipan share untuk linknya ya. Biar teman-teman bisa buat juga di. Oke, ini masih simple sih teman. Masih gampang kalau buat di rumah ya. Oke, Evelyn lah ya, Ajeng ya. Nah, perhatikan ini kita mau ngubah warna ikan ini ya. Walaupun ikan ini sebenarnya memang bukan bagian dari background ya. Ini Karipan downloadnya beda tempat. Ya, tapi mau nggak mau kita harus samakan untuk warnanya. Oke. Nah, teman-teman klik ikannya yang sudah dimasukkan ke slide-nya ya. Nah, nanti akan keluar di sini menu format, teman-teman. Kalau teman-teman belum klik ikannya, otomatis formatnya nggak ada. Formatnya nggak keluar ya. Tapi kalau ikannya kita klik, otomatis
format atau menu format itu akan keluar kayak gini ya tuh. Teman-teman buka formatnya. Oke. Di sini ada macam-macam teman-teman untuk format gambar ya. Mulai dari kayak gini, ini kan namanya apa? Border ya. Terus ada bla bla bla, ada cropping, ada lain sebagainya. Nah, ini nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Cuman kita belum pakai dulu yang sebelah kanan ataupun sebelah tengah sini ya. Kita mau fokus di sebelah kirinya. Sini ya. Di sini ada remove background, ada correction, ada color, ada artistic. Nah, kita mau ngubah warnanya teman-teman biar agak gelap ya. Nah, teman-teman cukup di sini aja nih. Di sini ada correction, oke, sama ada color ya. Ada color sama correction. Jadi apapun itu ya, mau foto, mau gambar teman-teman. Kalau mau edit bagian coloring atau warna ya, teman-teman masuk di format sini nih, di correction atau di color sini nih. Ada dua ya. Correction itu berhubungan tentang soften. Soften itu kayak warnanya makin halus teman-teman ya. Nih, kayak gini. Tuh, ada perubahan nggak? Dia lebih terang, ada yang lebih pudar juga. Nah, ini makin blur. Terus ada brightness. Brightness itu adalah pencahayaan, teman-teman. Misalkan gambarnya kurang terang ya, kita terang kayak gini ya tuh. Nah, kayak gini ya. Terus di sampingnya ada color. Di sini ada saturation, terus ada color tone, ada recolor atau mengubah warna yang sudah ada. Kayak gini ya tuh. Misalkan keripan warnanya pengen warna biru. Nah, boleh diatur di sini ya. Nih, tinggal ubah atau mau warna biasanya ikan emas tuh warnanya kayak gini nih, abu ya. Boleh tuh. Kayak gini ya tuh. Recolor, recolor tuh kayak mengubah warna dasar ya. Ubah warna yang sudah ada. Tapi kita belum pakai yang ini dulu ya. Oke, kita fokus ke bagian pewarnaan, teman-teman. Oke, ini berlaku untuk semua gambar ya. Nah, untuk soften, nah biasanya teman-teman kalau di bawah laut itu kan agak gambarnya agak pudar dikit ya, karena dia bersentuhan dengan air. Jadi kita pilih yang softennya itu lebih gede ya. Kita fokus di server nol sampai ke belakang sini teman-teman. Boleh 25%, boleh yang ini ya, tapi ini terlalu soft ya. Jadi terlalu soft, sulit. Kita pakai yang 25% yang ini ya, untuk softennya. Karena biasanya kalau suatu benda berhadapan dengan air, dia itu kayak ngeblur gitu teman-teman ya. Yang sih kayak ada warna yang samar-samar gitu. Berarti kita kasih yang softennya itu seperempat ya, 25% untuk yang correction yang pertama ya, soften. Nah, kemudian untuk kontras, karena di dalam air itu pencahayaannya kurang teman-teman. Dia kan jauh banget sama matahari, ya nggak tuh? Jadi nggak mungkin kita kasih yang warna ini, oke? Ini terlalu terang, jadi kita kasih warna yang agak gelap ya. Kita ambil yang sebentar. Ini boleh nih ya. Nih, pilih yang ketiga. Ini ya, dia warnanya nggak terang-terang banget, tapi nggak gelap-gelap banget ya. Simple, sedang lah segini ya. Nih, brightness 0, kontras 20% untuk ikan yang pertama ya. Nah, dia mulai agak nyatu teman-teman ya dengan backgroundnya. Oke, tuh. Nggak terlalu mencolok. Tadi warnanya agak terang-terang gimana gitu ya. Oke, nah ya aja. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman di coloring yang kedua ya. Tadi correction, kita masuk di color. Di sini ada saturation. Nah, biasanya kalau
kita mengatur kontras, otomatis kita akan mengubah saturasi ya. Saturasi itu kayak kedalaman gambar. Kita kasih yang agak gelap sih ya. Tapi ini udah cocok sih. Saturation 10 udah pas sebenarnya ya. Jadi kita nggak harus ubah lagi nih kalau misalkan dia udah pas banget. Nah, ini terlalu terang, ini terlalu terang juga. Ini udah pas ya. Saturasinya 100% atau tuh 200% nggak apa-apa, terserah ya. Teman-teman boleh pakai antara yang ini, mana ini, sama yang ini ya, terserah tuh. Dia nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap juga. Standar lah. Oke. Selanjutnya color tone. Ntar kita color tone. Kayaknya kita ngambil sebelah kiri teman-teman. Biar agak warnanya agak gelap ya colornya. Ini boleh. Nah, yang kedua. Nah, teman-teman boleh samakan dengan Karifan atau mau dibedakan boleh ya, terserah. Tapi kalau mau sama juga boleh. Oke. Nah, kalau mau disamakan ya, nih softennya yang kedua, terus kontrasnya itu yang ketiga nih. Oke. Kemudian color saturationnya yang berapa nih? Kelima. Color tone-nya yang kedua. Kedua. Recolor nggak usah ya. Tapi kalau teman-teman mau recolor ya nggak apa-apa, terserah. Oke. Kalau Karifan di warna umumnya. Oke. Itu warna oranye. Dah, kayak agak beda ya. Kita bandingkan sama yang pertama deh, sebentar. Walaupun nggak jauh-jauh banget, teman-teman, tapi agak gelap dikit ya. Kalau dibandingkan dengan gambar yang pertama. Kalau misalkan kurang gelap lagi ya, tinggal diedit lagi kayak tadi, teman-teman. Ya, misalkan lebih gelap lagi mungkin boleh terserah. Tapi ini kayaknya udah cukup di segini ya. Tuh, nggak terlalu terang, aman ya. Mau kita gedein juga masih aman. Oke, nah kita kecilin aja ya. Kalau sudah teman-teman, udah belum nanya aja Yudora ya. Evelyn, Yudora lagi. Fedora, Evelyn ya. Evelyn aman. Ikannya ya. Itu cara ngubah warna ikannya teman-teman. Jadi ke depannya kalau teman-teman mau ngubah saturation, kemudian ngubah apa namanya kontras, soften dan sebagainya, semua ada di menu format, oke? Di situ. Pokoknya ada di situnya ya. Oke. Nah, nanti kita belum belajar shadow juga teman-teman ya. Ini kalau kita mau diperbagus lagi bisa nih. Kita kasih shadow, kasih lighter juga, lighter atau pencahayaan dan sebagainya. Cuman nanti takutnya teman-teman nambah bingung ya kebanyakan. Jadi nanti kita belajarnya eh, minggu depan atau nanti ya kita belajar tentang shadow dan lain sebagainya. Ini ada di sini sebenarnya. Nah, di format picture semua ya. Shadow bla 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 sebagainya. Oke, tapi kita nggak ubah itu dulu teman-teman. Kita fokus di sini dulu deh. Oke, di gambar ikan yang pertama. Oke, nah, oke. Background udah. Oke, objek pertama juga sudah, teman-teman. Kita akan lanjut di animasi dulu ya. Nanti gambar yang kedua kita setelah ini. Oke. Nah, untuk gambar yang pertama, yang ini, oke. Teman-teman masuk ke menu animation di atas itu, ke menu animasi. Oke. Seperti biasa, pokoknya langkah pertama teman-teman sebelum menganimasikan gambar atau objek,
dibuka dulu animation pen-nya ya. Nih, dia letaknya ada di sebelah kanan. Nih, ada namanya animation pane atau pen ya. Dibuka dulu. Pokoknya itu eh, wajib hukumnya ya. Bagian itu tuh dibuka dulu sebelum teman-teman mulai untuk animate atau menganimasikan gambar. Dibuka dulu untuk animation pen. Karena semua animasi yang kita buat, teman-teman akan masuk ke dalam animation pen yang ada di sini. Itu ya. Ini pokoknya ini penting banget nih. Harus dibuka terlebih dahulu sebelum teman-teman buat atau menganimasikan gambar. Oke, sudah belum? Saya Ajeng Evelyn. Oke, ikannya nanti kita taruh di sebelah kiri aja dulu ya. Nanti kita akan gerakkan ikannya dari sebelah kiri ini ke sebelah kanan. Sini ya. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Caranya gimana? Nanti kita lihat ya. Cara untuk menggerakkan ikan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke. Kita taruh dulu deh ikannya di sebelah kiri, teman-teman. Sebelah sini ya. Kalau bisa sih ikannya teman-teman taruh di paling kiri nih, di luar objek background atau di luar gambar background. Di sini ya. Biar apa? Biar nanti ketika si apa namanya? Kita play animasinya, ikan itu belum ada ya. Jadi masih jalan dari sini, terus jalan ke sebelah kanan sana ya. Kalau bisa, tapi kalau misalkan Karifan ribet gitu, ya udah taruh di sebelah kiri kiri aja kayak gitu ya. Kayak gini nggak apa-apa. Tuh, ya. Oke. Nah, taruh sebelah sini nggak apa-apa. Kalau nggak nanti dianimasikan dulu, baru nanti kita geser ini ke sebelah paling kiri ya, biar dia nanti masuk ke sini. Gitu. Oke, Naya, Ajeng, Evelyn, bisa nggak? Taruh di sebelah kiri dulu ya. Nanti animasinya kita bareng-bareng. Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan animasi minggu lalu, teman-teman. Minggu lalu kan kita belajar tentang spin ya, spin. Sama apa tuh yang kemarin? Puter-puter shape itu kan. Nah, itu sama aja sebenarnya. Cuman bedanya ya kalau sekarang bukan shape yang kita mainin ya, tapi objek hewan ikan ya. Oke. Kalau misalkan sudah, kita lanjut nih habis ini ya. Kita mau pakai satu aja ya animasinya, teman. Biar nggak repot. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman, nggak ada yang mau bertanya dulu kah? Nah ya, Ajeng, Evelyn, ada yang kelewat? Kalau kelewat bilang ya, ketika Rifan bisa ulangi dulu ya, sebelum kita lanjut di proses animate atau proses menganimasi. Oke, ini kalau nggak ada yang bertanya nih, aman ya berarti ya? Nah ya, Ajeng, Evelyn, aman ya? Kita lanjut nih untuk animasinya ya. Nah, untuk animasinya teman-teman, nah untuk gambar ikannya, kita klik dulu ya. Kita mau gerakan ikannya itu dari sebelah kiri, sebelah sini ya, ke sebelah kanan sana nih, ke sini. Oke, cuman gerakannya kita mau buat lurus dulu nih. Jadi dia cuman ya lurus aja ya. Kita belum yang kayak begini-begini ya, apa kayak zigzag. Ya. Kita buat yang simpel dulu, yaitu membuat
gerakannya itu satu arah ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Caranya teman-teman diklik dulu, oke, kemudian masuk di animation yang ini sama, kemudian teman-teman klik yang ini ya, add animation atau menambahkan animasi. Di sini ada 4 teman-teman ya, semua laptop sama, semua PowerPoint sama, ada 4 macam animasi di sini ya. Ada warna hijau, warna kuning, warna merah, sama bentuk garis atau line ya, motion pad namanya. Oke. Nah, kalau yang atas teman-teman, ini kan animasi masuk ya. Jadi yang tadinya gambarnya kosong, tiba-tiba muncul ke dalam slide itu kita gunakan yang warna hijau. Ya, tapi kalau misalkan hanya untuk menggerakkan, kita klik yang emphasis ya. Kemudian kalau untuk menghilangkan gambar yang sudah ada di slide itu pakai yang exit. Nah, cuman kita mau buat dia kan gerakannya satu arah ya. Jadi dari kiri ke kanan. Kita nggak pakai ketiga ini, Tom. Kita pakai yang keempat, yaitu motion pad yang ini ya, yang Linus. Oke, dia otomatis akan ke bawah situ, teman. Cuman bukan apa ya, bukan ininya ya, ke bawah situ ya. Kita mau geser si ikan ini ke kanan, bukan ke bawah ya. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, jadi setelah teman-teman add yang tadi, yang apa namanya, yang ini nih, Linus, otomatis gambar ikannya itu akan muncul 2 titik. Nih, kelihatan nggak? Coba teman-teman zoom deh, kelihatan nih. Tuh, satu, dua di bawah sini ya, dua. Bedanya cuman warna aja sih. Di atas itu warna hijau, di bawah warna merah. Cuman ada artinya. Kalau warna hijau itu animasi start atau mulainya dari mana. Terus kalau merah itu finishnya di mana, gitu kan? Nah, ikan ini kan rencananya ya, dia startnya itu dari sebelah kiri, berakhirnya di sebelah kanan. Berarti hijaunya itu startnya itu di sebelah kiri, terus finishnya itu di sebelah kanan. Berarti titik merah ini teman-teman klik, di drag, digeser ke sebelah kanan sana ya. Tuh, ke sebelah kanan sana. Merahnya ya, bukan warna hijaunya ya. Ini hijaunya start. Ini finish. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang hijau itu sebelah kiri, yang merah itu sebelah kanan. Dan kalau kita play, nanti dia akan seperti ini ya. Tuh, gerak dari kiri ke kanan. Play on. Bisa nggak? Ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tuh ya, diulang lagi. Nah, ya gitu teman-teman ya. Nah ya, Ajeng, Evelyn. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, kabari ke Rifan ya. Takutnya kelewat. Soalnya nggak ada suaranya nih, Naya, Ajeng, Evelyn nih. Ya, nanti kalau ketinggalan atau ada problem masalah, boleh kabarin ke Rifan ya. Takutnya Kak Rifan kecepatan atau ketinggalan. Kak Rifan nggak tahu ya. Eh, yang hijau sebelah kiri, yang merah itu sebelah kanan. Nanti otomatis dia akan kayak gini ya. Tuh, cut, dia geser ke sebelah kanan. Oke. Ini udah selesai kan? Udah selesai belum? Belum ya. Yang kita nanti belum setting di sini juga nih animation pen-nya. Walaupun ikannya sudah jalan teman-teman ke sebelah kanan, cuman nanti kita buat
apa namanya nih settingan di animation pen ya. Oke, aman ya. Nah, berarti kita tinggal setting aja nih yang sini ya, animation pen. Nah, teman-teman, seperti yang minggu lalu ya. Jadi untuk setelah kita menganimasikan apapun ya, objek apapun itu, background dan sebagainya, nanti otomatis dia akan masuk ke animation pen yang sebelah kanan ya. Nah, di sini kita bisa edit lagi teman-teman untuk pengaturan animasinya ya. Nah, yang ini kita klik kanan, kita masuk ke effect option, settingan efek ya, mengatur efek yang sudah ada. Nah, di efeknya ya. Nah, perhatikan teman-teman, yang harus kita ubah, nah karena gerakannya ikan ini hanya satu arah teman-teman, dari kiri ke kanan. Jadi kita nggak pakai smooth, smooth, smooth ini ya, atau gerakan halus dari start atau dari finishnya ya, endnya kita buat nol aja, geser ya ke sebelah kiri. Kita nggak pakai smooth start maupun smooth end. Kecuali kalau objeknya itu balik lagi ke titik semula ya. Contohnya, kalau teman-teman buat animasi bola, itu kita pakai nih smooth end ataupun smooth start ya. Karena biar gerakannya lebih smooth lagi ya. Berulang, looping lah. Kalau ikan ini kan kita nggak buat kiri kanan ya. Dia cuma geser doang dari kiri ke sebelah kanan. Jadi kita nggak pakai yang smooth-smoothan ini. Oke. Bawahnya nggak usah. Auto reverse juga nggak usah ya. Auto reverse nggak usah. Karena ikan ini pandangannya ke kanan, nggak balik lagi ke kiri ya. Jadi kita nggak bisa pakai auto reverse. Kalau kita pakai auto reverse, otomatis dia jalannya mundur teman-teman ya. Nanti ada satu gerakan dia jalan mundur. Kita nggak pakai itu tuh. Nah, kita next ke timing. Nah, startnya itu semua wajib di fit previous untuk animasi apa 2D di PowerPoint. Kecuali kalau teman-teman pakai buat presentasi ya, itu harus pakai with previous. Lebih enak sih pakai one click untuk eh, presentasi ya. Tapi kalau untuk video animasi itu pakainya yang with previous. Oke. Nah, kalau sudah durasinya nih, durasi itu menentukan gerakan teman-teman ya. Kalau misalkan dia makin slow, berarti ikannya itu gerakannya makin slow juga. Contoh ya, misalkan kita buat tiga nih. Oke ya. Tuh, gerakannya makin lambat ya. Nah, kalau misalkan kita ubah timingnya di very slow atau di extremely, sama dia gerakannya bakalan seperti ini ya tuh, lama gerakan itu. Ya enggak? Berarti gerakan satu ikan ini 20 detik. Oh. Terserah sih teman-teman mau pakai yang mana ya. Cuman biasanya ya kalau ikan itu gerakannya tuh agak cepet sih, nggak lambat kayak gini ya. Jadi teman-teman boleh ubah ini ke yang very slow boleh ya. Jangan slow banget, very slow boleh. Oke. Oh ya, terakhir sama repeat ya. Kita buat berulang-ulang sampai akhir ya. Until end of slide. Oke. Ini keluar sih. Nah, itu ya. Nih, kita play.
dari pertama teman. Nah, ikannya akan jalan. Oke, kita slide show. Kecepatan nggak? Kalau misalkan kecepatan, nanti kita edit timingnya lagi. Misalkan Karifan kecepatan, berarti timingnya kita tambahin lagi ya. Jangan 3 misalkan, 5 ya. 5 agak lama. Coba kita cek. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik dia muncul lagi. Karena tadi kita apa namanya sampai akhir ya, until end of slide untuk jumlah ininya apa namanya? eh, apa namanya tadi? Repeatnya ya, loopingnya, mengulang sampai akhir. Jadi ketika dia sudah sampai ke sebelah kanan, otomatis dia muncul lagi di sebelah kiri kayak gitu. Nah, oke, dia ke sebelah kanan. Nah, dia muncul lagi di sebelah kiri sampai akhir. Ini sampai kita klik exit ya, baru selesai nih. Nah, itu ya. Bisa nggak Naya ajak Klik kayak gitu. Nanti kita tinggal tambahin. Misalkan Karifan satu ikan kurang, misalkan mau tambah ikan lain, boleh silakan ya. Misalkan kita copy aja di sini nih. Copy, copy, klik kanan, paste. Ada dua nih, boleh taruh di sini. Tuh. Terserah ya, kalau teman-teman mau tambahin lebih dari satu juga nggak apa-apa. Oke, oke. Tapi misalkan, kalau Mister saranin sih, kalau Karifan saranin ya, ini kan gerakannya sama nih, animasinya ya. Nanti animasi yang kedua, itu gerakannya jangan very slow lagi, tapi dibedain ya. Boleh lebih cepat, boleh lebih lambat. Oke, coba kita ambil ulang yang pertama tadi ya. Nah, di add animation, mana tadi? Yang ini ya, Linus. Oke, sama kayak yang gambar yang pertama tadi. Oke, nah yang merahnya, finishnya itu geser ke sebelah kanan. Ini Karipan sambil ngulang lagi yang tadi. Oke, kanan. Dan nih, tinggal setting di animation pad, klik kanan, nah, effect option, mode-nya nggak pakai. Oke, timingnya ini with previous, nah, repeatnya sama, and offset, durasinya yang beda. Tadi kan 5, sekarang 20 nggak apa-apa. Oke, nanti gerakan ikannya akan berbeda. Tuh. Nah, yang satu lebih cepat, yang satu agak lama ya tuh, ya nggak? Nah, yang bawah udah 3 kali jalan, yang pertama belum selesai ya, 24 kali, karena dia 20 detik. Oh, ini cuman 5 ya, 5 kali berapa? 5 kali 5 ya, berapa tuh? Berarti 5 beda, 5 ini ya, 5 gerakan. Yang bawah udah 5 kali, yang atas itu baru sekali jalan dari kiri ke sebelah kanan. Gitu. Bisa nggak? Naya, Ajeng, Evelyn, udah sejam lagi ya. Kita masih ada waktu 2 menit lagi ya. 2 menit atau sampai 5 menit lagi tuh. Tadi kita mulainya agak lama ya. 13.40 kan ya. Nggak apa-apa. Teman-teman yang mau bertanya juga boleh, atau mau coba share dulu karyanya boleh. Nanti Karipan cek dan mungkin sedikit dikasih apa ya, saran ya. Boleh. Terus ya. Intinya sampai ikannya itu
gerak kayak gini ya. Dia gerak dari kiri ke sebelah kanan. Nah, biasanya animasi kayak gini tuh dibuat untuk apa? Untuk logo juga bisa ya. Untuk logo, untuk storytelling mungkin yang butuh apa? Background ketika storytelling bisa pakai kayak gini ya. Oh, di jalan. Oke, kita punya ikan satu lagi sebenarnya ya. Teman-teman boleh masukkan ikan yang tadi yang kedua atau cukup di ikan yang ini nggak apa-apa sih. Serah ya. Yang ini sama aja sih. Misalkan Karifan yang ini kita buat gerakannya itu ke sebelah kiri. Jangan sama kayak yang ini ya. Boleh. Dia kita kasih ke sana ya gerakannya itu. Oke, sama aja sih animasinya ya. Kita kasih apa tadi? Animasinya itu ini add animation, pilih Linus. Oke, yang ini geser. Titik merahnya geser ke sebelah kiri berarti. Jangan kanan lagi ya, kiri. Nah, kayak gitu. Sama aja kayak tadi. Terus ubah di pen, efek, smooth star yang nggak usah. Ini nggak usah. Oke, sama aja. Terus apa tadi? Timingnya ya, timingnya ini with previous, repeatnya until end of slide. Sama aja semua ya. Pokoknya nggak ada yang berubah dari gambar yang pertama maupun gambar yang kedua dan ketiga. Oke, udah selesai ya. Kita cek ya. Nah, ada ikan yang ke kanan, ada ikan yang ke kiri ya. Cuma nggak tabrakan tuh. Ya nggak? Nah, yang ini agak lama nih, yang kedua karena kita kasih waktunya, durasinya itu 20 detik. Kalau ini 5, ini berapa tadi? 5 juga ya, ini 5 juga nih. Jadi makin rame ya, ikannya tuh makin rame, makin banyak. Ini teman-teman boleh disesuaikan komposisinya ya, atau ada ikannya tuh mau berapa, terah ya. Kayak gitu. Bisa nggak? Kata Ajeng aku ngikutin, oke. Nanti kalau misalkan ada kendala boleh di grup ya, di Karifan bantu. Kalau nggak di tag aja Karifan ya, biar Karifan ngeh ada yang nanya. Oke, jadi untuk hari ini teman-teman kita sudah ya nih sampai sini aja untuk animasi under the sea atau bawah laut. Jadi apapun ikannya ya, ini sama aja mau ikan emas ke ikan Memphis kah atau ikan Nemo kah dan sebagainya, ikan apa dan sebagainya, cumi-cumi mungkin atau gurita, sama semua ya. Kita pakai animasi yang tadi kan. Oke, kemudian settingannya sama kayak tadi. Tinggal kita ubah efeknya itu, smoothnya nggak usah, terus timingnya itu samain kayak gini ya. With previous, repeatnya until, durasinya bebas terserah. Oke, kalau sudah nih, teman, ini kita sambil belajar ekspor dulu ya. Kalau sudah selesai, biar teman-teman nanti share ke grup WA-nya berupa video. Ini kita belajar ekspor ya. Kita klik file, oke. Kemudian ada ekspor, ini ekspor file. Tadi kan klik file, ekspor, bentar, jadi save file, ekspor. Nah, di sini pilih yang video ya. Create video. Kalau udah create video selesai ya. Kasih nama, misalkan ini apa? Under the sea, under the sea, oh, laut ya.
di download, save-nya kita save. Nah, kalau sudah teman-teman kirim di WA, ya di WA. Mana tadi? Karifan kirim di WA juga nih. Mana? Karifan kirim di WA, teman-teman boleh cek ya. Ini Karifan kirim hasil animasi yang kita buat hari ini. Nah, tadi kirim ya. Teman-teman boleh cek tuh. Oke, aman ya. Tuh, udah Karifan cek, cek lagi. Udah Karifan kirim di WA hasilnya ya. Teman-teman boleh sampai dicek. Nanti habis ini teman-teman yang belum dikerjakan, boleh dikerjakan ya. Nanti Karifan kirim juga rekamannya di WA. Oke, kalau misalkan Karifan telat, kirim linknya atau lupaan mungkin, teman-teman boleh ingetin ya, tag Karifan di grup WhatsApp. Oke, oke sebelumnya Karifan ucapkan terima kasih yang sudah masuk teman-teman. Naya, Ajeng, Evelyn, kemudian Bunda Titi juga ya. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu. Oke, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan selalu di rumah. Dan semoga kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Oke, Karifan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Ajeng, Evelyn, and Bunda Titi. Selamat berjumpa di minggu depan ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Teman-teman boleh di WA ya. Karifan tunggu di WA, oke? Untuk karyanya. Oke, bye. Bye, gitu deh. Bye. Tidak emaknya. Emaknya yang ribet. Emaknya yang pintar.